Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Sari Ayu, NIM 200440081. Saya Aulia Febri Khairani, NIM 200440088. Saya Mirna, NIM 200440105. Nama saya Ahmad Hadi Saputra, NIM 200440131. Saya Ramadan Saputra dengan NIM 200440150. Keseimbangan pasar didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana jumlah penawaran sama besar dengan jumlah permintaan atau jumlah barang yang diminta sesuai dengan besaran harga yang ditawarkan. Harga keseimbangan ini biasanya terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Keseimbangan pasar akan terjadi bila permintaan dan penawaran berada pada satu titik yang sama, yaitu titik P dan Q. Jika dilukiskan dalam suatu kurva yang melukiskannya biasa dikenal dengan kurva keseimbangan pasar atau market equilibrium. Suatu kondisi di mana penawaran lebih besar daripada permintaan atau dinotasikan dengan QS lebih besar daripada QD, maka disebut dengan surplus atau kelebihan penawaran. Dalam kurva keseimbangan ini, garis penawaran dan garis permintaan akan bertemu pada suatu titik yang sama. Titik equilibrium tersebut akan mampu bertahan atau stay dalam jangka panjang apabila pada titik tersebut konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan atau setidaknya hanya memperoleh kerugian yang sangat kecil. Suatu kondisi ini di mana permintaan itu lebih besar daripada penawaran atau dinotasikan dengan QD lebih besar daripada QS, atau QD itu adalah permintaan dan QS itu adalah penawaran, maka disebut dengan shortage atau kelebihan permintaan. Bisa dilihat contoh di bawah ini adalah contoh dari kurva keseimbangan. Selanjutnya adalah ceteris paribus, yaitu di mana keadaan seluruh harus seimbang. Di dalam ikon istilah ini sering digunakan, ialah sebagai suatu asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan beragam formulasi dan juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi. Asumsi ceteris paribus dapat diartikan sebagai hal yang tidak berkaitan dengan analisa, dianggap konstan sehingga tidak mempengaruhi analisa yang sedang dilakukan. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi dengan jumlah permintaan lebih besar dan penawaran disebut dengan stagnan. Setelah pasar sampai ke titik equilibrium, penjual dan pembeli sama-sama puas dan harga pun akan berubah. Biasanya situasi surplus maupun kekurangan sifatnya sementara, karena pasar akan selalu bergerak ke arah titik keseimbangan. Kondisi seperti ini yang disebut dengan hukum penawaran dan permintaan, the law of supply and demand. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran tidak selalu tetap, namun selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor tersebut, maka permintaan dan penawaran juga ikut berubah dan otomatis akan merubah posisi titik equilibrium. Jika terjadi peningkatan jumlah permintaan namun jumlah penawaran tetap, maka harga akan naik sehingga titik equilibrium juga bergeser naik. Sementara jika penawaran naik namun permintaan tetap, maka harga akan turun dan mengakibatkan titik equilibrium juga turun. Syarat-syarat titik keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar bagi barang dan jasa tertentu harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, hanya berlaku untuk nilai-nilai P dan Q yang positif. Jadi, keseimbangan pasar hanya ada satu,
walaupun mungkin ada dua titik potong antara fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Secara matematis, tetapi hanya ada satu titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Dengan kata lain, hanya untuk berlaku sebagai titik keseimbangan pasar. Yang kedua, hanya berlaku untuk titik yang memenuhi syarat bagi atau sesuai dengan ciri-ciri dari kurva permintaan maupun kurva penawaran. Ceteris paribus, yaitu di mana keadaan seluruh harus seimbang. Di dalam ilmu ekonomi, istilah ini seringkali digunakan ialah sebagai suatu asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan beragam formulasi dan juga deskripsi dari berbagai macam anggapan ekonomi. Asumsi ceteris paribus dapat diartikan sebagai hal yang tidak berkaitan dengan analisa, dianggap konstan sehingga tidak mempengaruhi analisa yang sedang dilakukan. Inilah akibat jika asumsi ceteris paribus tidak terpenuhi, diantaranya sebagai berikut. Pergeseran permintaan, misalnya jika selera konsumen atau masyarakat terhadap beras yang dikonsumsi meningkat, maka akibat konsumen akan menambah jumlah beras yang diminta untuk memenuhi kebutuhannya. Pergeseran penawaran seperti jika seorang petani memakai teknologi yang baru untuk mengelola ladang atau sawah, maka akibatnya mereka akan menambah jumlah beras yang akan ditawarkan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.